Ya, bom waktu beban utang proyek kereta cepat atau WUSH kini menjadi polemik. Apalagi sikap Menteri Keuangan yang blak-blakan menolak penyelesaian kewajiban utang lewat APBN. Sementara BPI dan Antara hingga kini masih mengkaji opsi yang tepat untuk membayar utang kereta cepat yang terus membengkak. Lalu apa solusinya? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar kebijakan publik Agus Pambagio. Dan kami masih menunggu kehadiran anggota Komisi 6 DPR RI, Herman Khaeron. Mas Apam, selamat malam. Malam. Mas Apam, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Mas Apam, seperti yang kemudian sudah diberitakan di mana-mana, Mas Apam dan Pak Jonan, Menhub pada waktu itu memang sudah mengingatkan Pak Jokowi untuk tidak melanjutkan proyek ini. Pertanyaan saya, apa alasan Pak Jokowi sehingga ngotot untuk tetap melanjutkan proyek ini, Mas Apam? Ingin mempunyai teknologi, bahwa beliau tanya setuju nggak kalau negara ini punya teknologi tinggi kalau mau maju. Saya bilang setuju. Ya tetapi terlalu mahal Pak, saya bilang gitu. Dan bagaimana nanti menyelesaikan operasinya, cost-nya, OPEC-nya itu seperti apa. Beliau bilang bisa dijelaskan dan ya sudah, saya kan hanya menyampaikan usul supaya tidak. Nah, semuanya itu yang terjadi sekarang sudah saya bahas. Tapi alasan Mas Apam menolak proyek ini kenapa, Mas Apam? Saya baca proposalnya Jepang dan proposalnya Cina. Ya kan, khususnya di finansialnya. Saya sudah agak lupa tuh 10 tahun yang lalu. Itu Jepang itu bunganya 0,1%. Itu pun sudah Senin Kemis Republik akan membayar dalam 40 tahun. Lalu di Cina dirubah itu, hitung-hitungannya itu, lalu menjadi 2%. Ya sudah selesai. Kan kalau yang di Jepang yang menghitung kawan-kawan dari UI, UGM, kemudian yang di Cina itu kawan-kawan dari ITB. Nah, jadi dua itu berdasarkan itu kemudian proyeksi kita waktu itu menghitung berapa sih penumpangnya dan sebagainya. Itu lalu berapa tiketnya terlalu mahal kalau mau itu kurang lebih BEP, tetapi mahal terus nggak ada yang naik atau sedikit tidak masuk BEP. Nah, itu kan dua dilema yang tidak bisa dijawab waktu itu. Jadi keadaan sekarang seperti kemudian kebingungan siapa yang akan membayar utang itu sebetulnya sudah terbaca sejak beberapa tahun yang lalu, Mas Apam? Sudah. Ya kan tadinya kalau ini kan ada yang membahas juga ini nggak ada pitching ini. Ini bilateral dengan Jepang, JICA, lalu diambil atas perintah Presiden, kemudian ke Cina. Sudah nggak ada tendernya ya kontraktor yang mengerjakan itu, kan ada BUMN, ada Wika pimpinannya waktu itu. Nah coba cek aja sama Wika. Karena dia yang tahu detail. KAI kan baru belakangan dia menjadi mengganti Wika setelah Wika juga tidak sanggup. Wika paling besar itu sahamnya di konsorsium 4 BUMN itu, Jasa Marga dan perkebunan PTP 8 yang ada Walininya itu, karena PTP menyerahkan tanah itu kan tadinya akhirnya tidak berhenti di Walini kan gitu, karena kalau berhenti di Walini kan itu sudah dirubah. Ketika dirubah oleh Cina itu tadinya tidak ada stasiun KAI yang dipakai. Nah lalu sekarang diminta waktu itu pada larang supaya KAI punya pendapatan gitu. Ya Mas Apam, lalu pada saat awal pembicaraan itu dengan Pak Jokowi, strategi pembayaran hutangnya itu bagaimana kemudian? Ya nggak dijelaskan, cuma bisa lah, kita pasti bisa Mas, jangan khawatir gitu. Saksi hidupnya masih banyak kok yang barengan saya. Nah jadi maksud saya itu waktu itu juga kita tidak jelas karena kita menghitungnya dari proposal sudah nggak mungkin gitu. Tetapi kan dikerjakan, ya sudah. Mau ngomong apa, saya kan tidak bisa melarang Presiden, gimana ceritanya kan? Ya Mas Apam, kan pada saat awal pembangunannya memang sejumlah pihak mengatakan ada beberapa hal yang tidak melulu hanya tentang utang. Ada tentang transfer teknologi seperti yang Mas Apam sudah katakan tadi, ada multiplier efeknya, ada ekonomi rakyat mungkin bisa bergerak ketika kereta cepat ini terbangun. Menurut Anda ketika sudah berjalan, sudah terlihat itu multiplier efek dan hal-hal di luar utang itu tadi? Belum, dan banyak kan pembebasan tanahnya belum selesai sampai hari ini. Itu ada yang ngadu ke Gubernur Jawa Barat bahwa tanahnya sekian hektar atau meter persegi belum dibayar. Nah itu yang membebaskan kemarin kan Wika itu sebagai kontraktor. Wika itu sebagai kontraktor. Kemudian belakangan bahkan KAI, karena KAI memang mengoperasikan kereta api.
Waktu itu saya tanya, terus yang bayar utang siapa? Oh nanti dari negara lewat KAI, gitu kan. Tapi kan tahun lalu kalau saya tidak salah itu pendapatan KAI dari PTBA itu sudah diambil untuk bayar ini. Nah tentu KAI bisa bleeding lagi itu sudah pasti kan. Di rootnya Pak Bobi sudah menyampaikan nggak mungkin. Belum kalau nggak salah LRT juga jadi tanggungan KAI. Itu bagaimana ceritanya? Dulu kita bereskan sama-sama zaman Pak Yonan dari rugi menjadi untung, terus sekarang ya buntung lagi. Oke, sudah bergabung Pak Herman Karaon dari Komisi 6 DPR. Pak Herman, selamat malam. Selamat malam. Ya, Ya, Pak Herman, sebenarnya keadaan... Selamat Kang, Kumaha Cirebon. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Herman. Sebenarnya situasi sekarang ini utang yang membengkak akibat adanya kereta cepat itu sudah terbaca sejak awal pembangunannya. Ada saran dari Pak Jonan dan juga Mas Apam yang kemudian ditolak oleh Presiden Jokowi pada saat itu. Tanggapan Anda bagaimana dengan kondisi saat ini? ya, karena di awal proposal itu kan pertama tentu harga tiket tidak seperti yang berlaku saat ini karena penyesuaian terhadap daya beli. Ya. Yang kedua ada ekosistem lain yang ini juga menawarkan untuk menambah pendapatan dari KCIC. Misalkan untuk fasilitas stasiun itu kan juga terintegrasi dengan mall. Artinya banyak tenan yang tentu itu akan menjadi bagian pendapatan dari KCIC. Namun kan saat ini kan belum ya. Baik yang di Halim, kemudian yang di Kerawang yang sekarang menjadi pemberhentian setiap 2 kereta sekali, kemudian di Padalarang maupun yang di Tegaluar. Nah, kemudian juga ada pendapatan lain yang sebetulnya dalam proposal awal yaitu untuk membangun kota baru Walini. Ini yang diharapkan akan menambah okupansi, akan menambah terhadap jumlah penumpang. Yang akhirnya selain dari hitung-hitungan jumlah penumpang terhadap harga tiket yang kala itu lebih tinggi dari harga tiket saat ini, plus dengan pendapatan lain, tentu ada hitung-hitungan yang lebih visible. Nah, tetapi kan itu tidak terwujud hari ini, ya. Jadi belum sampai kepada apa yang telah tertuang di dalam proposal. Nah, oleh karenanya ditambah lagi beban itu adalah beban cost of run yang akibat dari keterlambatan dan pembebasan-pembebasan lain yang tentu ini menambah biaya kembali. Nah, ini kan menambah berat terhadap pengembalian. Nah, oleh karena itu ya harus ditemukan solusi-solusinya dan antara dengan membentuk super holding dan antara aset manajemen, saya kira juga harus membicarakan ini secara serius. Dan kalaupun toh memang membutuhkan terhadap dana suntikan pemerintah, ya harus dibicarakan kembali. Dan tidak tabu saya kira memang negara, karena bagaimanapun kereta cepat ini kan sudah milik negara. Nggak usah flashback, nggak usah bicara ke belakang, karena justru yang banyak mengkritisi terhadap kereta cepat itu saya dulu pada waktu pembahasan akan dimulainya konstruksi. Tetapi ini kan tetap berjalan. Nah, kalau sudah saat ini dapat beroperasi dan ini juga menjadi salah satu bagian proyek strategis nasional dan menjadi kebanggaan bangsa kita, ya kita dudukkan saja. Ya, baik dan antara maupun Menteri Keuangan saya kira duduk dulu bersama membicarakan solusi, ketimbang kemudian masing-masing membuat statement yang pada akhirnya membuat polemik gitu. Karena bagaimanapun kita masih membutuhkan kepercayaan terhadap konsorsium, baik konsorsium Cina maupun konsorsium BUMN yang tergabung di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Nah, ini yang harus dibangun ke depan. Menurut Anda siapa yang harus membayar utang proyek ini? Karena kan Menko sudah mengatakan tidak mau pakai APBN, Pak Herman. Ini kan baru statement ya, karena mungkin dalam pemikiran saya bahwa Menteri Keuangan menyebutkan bahwa ini tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah, karena kan kalau dulu dividen dari seluruh BUMN yang dikumpulkan itu kan masuk kepada pembendaharaan negara. Sekarang seluruh dividen yang dihasilkan oleh BUMN itu dikelola oleh Danantara. Saya kira ini persoalan ini saja, karena ini kan baru transisi di masa anggaran tahun ini, dan saya kira kedepannya harus didudukkan antara Menteri Keuangan dan Danantara terkait dengan persoalan tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan kerugian kereta cepat ini. Oke, Mas Apam, yang harus bayar utang itu siapa? Ya itu, menurut saya sekarang nggak usah celometan gitu, sekarang duduk aja bareng Menteri Keuangan, Danantara, dan DPR. Tentukan mau diapakan, biar bagaimana harus dibayar. Ya, dampaknya kalau mau ngemplang kita semua sudah tahu. Nah, jadi bagaimana ini? Nggak ada cara karena besar sekali jumlah uangnya.
Mas Apam, tapi kalau sampai utang 116 triliun itu kenapa bisa sampai sebesar itu sih? Karena kan ada yang meributkan. Ini biaya per kilometer pembangunan kereta cepat ini 3 kali lipat dibandingkan dengan perhitungan Cina. Ini bagaimana Pak Apam? Nah itu perlu diperiksa kontraktornya, yaitu Wika dan juga sub-sub kontraktor yang dari daerah juga. Ya kan? Karena kalau angka itu kan berdasarkan capex yang disepakati antara konsorsium BUMN dengan konsorsium BUMN Cina, lalu dengan bank. Ya kan? Nah kalau itu nanti dibilang ada markup, ya tolong dicek di kontraktornya. Karena kan itu lalu ada beli aset tanah dan sebagainya. Karena banyak yang belum dibayar rupanya tanah itu penduduk. Nah ini yang menjadi persoalan juga yang menurut saya selesaikan. Sudahlah, DPR panggil, terserah mau komisi 9, 11 dan semuanya yang ada kaitannya. Lalu panggil Menteri Keuangan dan juga Danantara, ini mau diapakan? Kan yang punya duit 2 institusi, nggak ada lain. Kan nggak mungkin kita naikin pajak suruh bayar itu kereta cepat. Nggak bisa lah. Pak Herman, jangan-jangan ada markup? Ya kalau itu kan sudah dihitung ya, termasuk dulu ketika muncul cost of run yang terlalu tinggi, maka kami meminta BPKP untuk mengaudit. Maka diaudit ulang dan memang lebih turun daripada apa yang diusulkan. Saya kira, dan audit ini kan berlangsung terus ya. BUMN saat ini juga diaudit oleh BPKRI, oleh karenanya juga kami memohon sekira lebih aktif gitu ya. Saya juga di BAKN tentu akan mengagendakan bagaimana menyelesaikan persoalan kereta cepat saat ini, tentu dengan beberapa opsi. Karena sampai saat ini kan kami belum mendapatkan opsi, baru 2 opsi. Apakah opsi itu memang merestrukturisasi dengan kemampuan Danantara, ataukah memang ini diserahkan kepada pemerintah? Sehingga pemerintah turut tangan lagi, seperti halnya campur tangannya ketika membayar cost of run. Nah, ini yang harus dibicarakan ulang. Jangan juga kemudian institusi negara mengeluarkan statementnya masing-masing dan pada akhirnya menjadi polemik di publik. Lebih baik saya kira duduk bersama Kementerian Keuangan dengan Danantara dan mencarikan solusi yang terbaik. Baru ini di-announce kepada publik mana solusi yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan kereta cepat ini. Mas Apam, dampaknya kalau gagal bayar itu seperti apa sih? Karena disebutkan ini kan bom waktu nih, 116 triliun ini. Bagaimana? Ya kalau orang gagal bayar pinjam di bank kan rumah disita, mobil disita. Kalau ini memang Cina mau menyita kereta, kan nggak mungkin. Kalau yang di Sri Lanka kan yang disita pelabuhan, dia bisa taruh kapal militernya di situ. Nah kalau kita bagaimana? Kan Cina sedang mencoba merayap di Natuna itu. Jangan-jangan nanti mereka taruh di Natuna. Ini teman-teman di DPR dan juga pemerintahan untuk geopolitiknya harus hati-hati, perlu diperhatikan. Biar bagaimanapun mereka sudah mengeluarkan uang, terus macet, uangnya macet kan. Bunganya kan tinggi. 2% dan 3,4 itu tinggi sekali. Nah itu terus bagaimana? Sekali lagi, duduklah segera, kemudian tentukan strateginya seperti apa. Lalu rundingkan dengan pihak Cina, Bank of China-nya rundingkan. Ini mau gini, mau enggak, ini apa. Ini masih panjang. Jadi kalau teman-teman media tanya, apa yang paling manjur? Nggak ada. Ya harus dibahas dulu. Ini jumlahnya bukan seperak, 2 perak soalnya. Pak Herman, kalau Cina minta Natuna bagaimana Pak Herman? Saya kira tidak sampai ke sana. Masih ada opsi lah. Masih ada opsi. Ya harus artinya hati-hati, dengan Pak. memberikan konsesi yang bisa diperpanjang, kemudian restrukturisasi hutang, dan ya selama bahwa pemerintah menjamin, menggaransi terhadap proyek ini, ya tentu masih ada jalan lah keluar. Kalau B2B memang menurut saya karena memang proyek ini tidak visible hari ini, ya agak sulit kalau B2B. Gitu. Kecuali Danantara memang juga merestrukturisasi dengan jaminan tertentu yang nanti tentu akan dibicarakan di Danantara. Nah kalau kemudian pemerintah juga ikut chip in di situ untuk bisa menyelesaikan persoalan ini kan tingkat kepercayaan. Gitu. Jadi dalam pemikiran kami belum sampailah kepada sesuatu yang kami juga memikirkan bagaimana geopolitik dan geostrateginya sehingga juga ini tidak kemudian mengancam terhadap kedaulatan negara. Mas Apam, Anda sendiri masih melihat ada masa depan tidak sih dengan proyek kereta cepat ini? Ataukah ini akan menjadi beban setiap tahun untuk pemerintah untuk memikirkan bagaimana kemudian kita bisa membayar utang tersebut sementara kemudian seperti yang dikatakan tadi ya multiplier efeknya belum terlihat, lalu kemudian dampak ekonomi juga belum terlihat. Bagaimana Mas Apam?
Ya, karena begini loh, di dunia ini kereta api itu tidak ada yang untung, juga kereta cepat. Jepang yang pendek-pendek yang jumlahnya ratusan itu ada yang utuh. Jadi memang biarpun nanti utangnya lunas itu masih tetap disubsidi. Tak bisa enggak. Peraturan tentang subsidi saya sudah katakan dulu. Tolong diperbaiki karena subsidi yang sekarang untuk kelas ekonomi. Ini kan bukan kelas ekonomi. Nah, ini semua harus dibahas. Kalau itu ya saya terus terang karena bukannya apa ya prejudis atau apa, tapi dari awal kita sudah bayangkan karena saya baca analisa keuangannya, baca ininya kayak tadi Walini terus dihapus ya karena Walini itu menjadi berhenti kereta nggak, bukan kereta cepat. Lalu kata tadi PT Kereta Api tidak punya stasiun yang bisa digunakan untuk mengenerate income. Kan waktu sama Jepang ada. Nah ini tidak ada. Maka diusulkan oleh ke Pak LBP waktu itu pakai Padalarang. Ketika Padalarang itu ya Walini nggak jadi. Itu banyak yang boncos itu karena udah beli tanah di situ. Nah kan temennya Kerawang ada outlet itu. Tapi outletnya mahal. Nggak ada juga yang ke situ. Jadi ini yang nggak tahu ya. Saya pikir terburu-buru dan mungkin kurang teliti dalam melakukan studinya. Itulah. Ya sekarang ya mari kita selesaikan. Silahkan bertemu dan antara dengan Menteri Keuangan dan difasilitasi oleh DPR. Nggak ada cara lain, itu tata kelola negaranya begitu. Oke, baik. Baik, kita akan tunggu nanti proses penyelesaian bagaimana, siapa yang akan membayar utang tersebut. Pak Herman, Mas Apam, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.